Assalamualaikum adik-adik. Pada video kali ini, kakak akan membahas contoh soal tentang materi kesebangunan yang telah kita bahas di video sebelumnya. Contoh soal. Yang pertama, manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Nah, antara persegi panjang yang pertama, kedua, dan ketiga, kita cari kira-kira mana nih yang sebangun pasangannya. Apakah 1 dengan 2, atau 1 dengan 3, atau 2 dengan 3? Kita harus cek dulu syarat tadi, syarat kesebangunan. Yang pertama kita periksa dulu sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut-sudut yang bersesuaiannya apakah sama besar? Nah, karena ketiga gambar tersebut adalah persegi panjang, maka besar setiap sudutnya adalah 90 derajat. Nah, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar, yaitu 90 derajat. Berarti syarat yang pertama itu terpenuhi. Oke, kita syarat yang kedua, kita periksa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian. Kita periksa gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Persegi panjang yang pertama dan kedua. Oke, kita periksa. Sisi AB kita bandingkan dengan sisi EF. Begitu pula dengan sisi CD dan sisi GH, karena ini sisinya sama. Jadi kita tulis AB berbanding dengan EF, sebanding juga dengan CD dan GH. Oke. AB berapa? 12. EF-nya 8. Nah, ini kita sederhanakan. Kita bagi berapa? Kita bagi 4 ya. 12 bagi 4, 3. 8 dibagi 4, 2. Oke, sekarang kita bandingkan sisi yang AD. Sisi AD kita bandingkan dengan sisi EH, itu juga sisi BC dengan sisi FG. AD per EH sisi BC per FG. Kita lihat sisi AD-nya berapa? 8. Sisi EH-nya itu sama aja dengan sisi FG, yaitu 6. Kita sederhanakan, dibagi 2 ya. 8 dibagi 2, 4. 6 dibagi 2, 3. Nah, kita lihat dari sini. Perbandingan sisi-sisinya apakah sama? Enggak ya, tidak sama. Ini yang 3/2, yang satunya 4/3. Maka persegi panjang yang pertama dan yang kedua tidak sebangun. Sekarang kita periksa persegi panjang yang pertama dan persegi panjang yang ketiga. Nah, di sini kita bandingkan sisi AB dengan sisi JK ya. Ini kita putar ya. Jadi ini yang lebih panjang, ini lebarnya. Berarti kita bandingkan sisi AB dengan sisi JK. Terus banding juga dengan sisi CD dan sisi IL. AB-nya berapa? AB-nya 12. JK itu adalah 4. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 4. 12 bagi 4, 3. 4 bagi 4, 1. Oke. Selanjutnya kita bandingkan yang sisi AD. Sisi AD dengan sisi ini,
IJ ya. Itu sebanding juga dengan yang ini, sama dengan yang BC dan sisi KL. AD-nya berapa? 8. IJ-nya berapa? 3. 8/3. Sudah ya, tidak bisa disederhanakan. Nah, jadi dari sini sudah diketahui ternyata tidak sebangun. Karena perbandingannya berbeda, tidak sama. Lalu kita coba bandingkan yang terakhir, persegi panjang yang kedua dan yang ketiga. Kita bandingkan yang EF. Kita bandingkan EF dengan JK. Terus banding juga dengan yang GH dan IL. EF-nya berapa? 8. JK-nya 4. Kita sederhanakan, dibagi 4. 8 bagi 4, 4 bagi 4. 8 bagi 4, 2. 4 bagi 4, 1. Nah, selanjutnya kita cek yang di sini yang FG. Dengan KL sama aja dengan EH dan IJ. FG-nya 6. KL atau IJ 3. Kita sederhanakan, dibagi 3. 6 bagi 3, 2. 3 bagi 3, 1. Nah, perbandingannya ini sama ya, 2/1 semuanya. Nah, ini berarti sebangun. Oke, jadi kita sudah tahu ya, pasangan persegi panjang yang sebangun adalah yang kedua dan ketiga. Berarti yang ini yang sebangun, yang kedua dan ketiga. Sampai sini sudah paham ya? Kalian harus memeriksa dulu syarat-syarat kesebangunan tadi. Yang pertama, kalian periksa sudut-sudut yang bersesuaiannya. Yang kedua, kalian periksa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, apakah senilai atau tidak. Contoh soal selanjutnya, di sini ada dua bangun datar trapesium, yaitu bangun ABCD dan bangun EFGH. Di sini diketahui kalau kedua bangun tersebut adalah sebangun. Kita menentukan nilai X, Y, dan Z-nya berapa, dan yang kedua, panjang sisi EF, BC, dan HG-nya berapa. Langsung kita jawab. Yang harus kalian perhatikan di sini, kedua bangun tersebut itu sebangun, berarti telah memenuhi dua syarat kesebangunan. Maka bangun ABCD dan EFGH sebangun, berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, yaitu kalau kita rincikan sudut mana aja yang saling bersesuaian. Nah, yang bersesuaian ini kan bentuknya ada di bawah sini nih. Kita putar. Nah, ini nih seolah-olah diputar ke sini. Nah, datar sini. Jadi si sudut E ini bersesuaian ya dengan sudut A. Jadi di sini sudut yang bersesuaiannya besar sudut E itu sama dengan besar sudut A. Selanjutnya, besar sudut F ini dengan besar sudut B. Dan besar sudut G itu sama aja dengan sudut C. Ya, bisa kalian lihat ya. Besar sudut G itu sama dengan besar sudut C. Satu lagi, besar sudut H itu sama aja dengan besar sudut D. Nah,
Nah, sekarang sisi-sisinya yang mana aja yang bersesuaian. Nah, untuk sisi EF ini kan dari siku-siku ini. Dari siku-siku. Berarti sisi EF itu bersesuaian dengan, kita pindah ke sini. Sisi EF itu bersesuaian dengan sisi AB. Selanjutnya untuk sisi FG. Sisi FG ini bersesuaian dengan sisi BC. Ya. Selanjutnya sisi GH. Sisi GH ini bersesuaian dengan sisi CD. Selanjutnya sisi HE ini bersesuaian dengan sisi DA. Ini adalah sisi-sisi yang bersesuaiannya. Di sini kita menentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, karena bangun ABCD dan EFGH tadi sebangun dengan sudut-sudut yang bersesuaian, sehingga kita bisa mencari nilai X, Y, dan Z. Gimana mencarinya? Nah, di sini nilai X ini ada di sudut G. Ya, besar sudut G berarti kan yang kita cari. Besar sudut G ini tadi bersesuaiannya dengan apa? Sama besar dengan apa? Nah, di sini besar sudut G itu sama dengan besar sudut C. Nah, dari sini sudah ketahuan kan? Besar sudut G sama dengan besar sudut C. Yaitu berapa? 22,6 derajat. Maka nilai X atau besar sudut G yaitu 22,6 derajat. Sudah ketemu kan jawabannya? Sekarang kita cari yang nilai Y. Y ini sudut D. Besar sudut D. Sudut D ini bisa kita cari. Kedua sudut ini kalau ditambahkan yaitu 180. Jadi kita kurangi saja 180 derajat dikurang, ini kan setengah lingkaran ya. Kenapa 180? Karena ini dari setengah lingkaran. 180 derajat dikurang ini 22,6 derajat atau dikurang sudut C. Maka sudut Y sama dengan 180 derajat dikurang 22,6 yaitu 157,4 derajat. Sudah paham ya? Kenapa 180? 180 ini adalah sudut setengah lingkaran. Ini adalah setengah lingkaran. Jadi kalau sudah diketahui salah satu sudutnya, tinggal 180 dikurangi salah satu sudutnya. Nah, sekarang kita cari nilai yang Z. Nilai Z ini sudut H. Sudut H itu sama aja dengan sudut D. Sudut D sudah diketahui kan? 157,4. Berarti sudut H sama dengan besar sudut D. Maka nilai Z sama dengan nilai Y. Berapa? 157,4 derajat. Jadi apa? Kesimpulannya nilai X adalah 22,6 derajat, Y adalah 157,4 derajat, dan Z adalah 157,4
derajat. Oke, sampai sini sudah paham ya cara mencari nilai sudut yang belum diketahui, sudut X, Y, dan Z. Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Yang ditanyakan adalah panjang sisi EF, BC, dan HG. Oke, nah tadi yang perbandingan sisi yang bersesuaian ini ya, sisinya yang bersesuaian. Nah dari gambar sini yang diketahui nilai-nilainya, itu yang HE ini berbanding dengan BA, yaitu berapa? 15/20. Kita sederhanakan, kita bagi 5. 15 bagi 5, 3. 20 dibagi 5, 4. Jadi 3/4. Sehingga sisi EF bisa kita cari dengan lihat perbandingannya. EF per AB itu sama aja dengan HE per DA. Nah, maka EF per AB sama dengan HE per DA sama dengan 3/4 atau 3/4. Nah, di sini nilai yang diketahui satu lagi adalah AB, yaitu 16 cm. Jadi kita masukkan nilainya. EF per AB-nya tadi berapa? 16 sama dengan HE per DA atau 3/4. Nah, kita langsung ya, kita sini EF per 16 sama dengan 3/4 ya. Nah, untuk mencari EF-nya bisa kita kali silang. EF kali 4 sama dengan 16 kali 3. EF berarti ini kan 16 kali 3 dibagi 4. Ini 4-nya pindah ruas ke sini. 16 kali 3 berapa? 16 kali 3 dibagi 4. 16 kali 3, 3 kali 6, 18, 21, 48. 48 dibagi 4. Hasilnya adalah berapa? 48 dibagi 4. Hasilnya adalah 12. Selanjutnya kita menghitung panjang BC. Panjang BC ini kita bisa peroleh dari perbandingan FG per BC ini. FG per BC. Nah, karena tadi perbandingannya semuanya sama, yaitu 3/4. Dari sini FG kita bisa lihat ada nilainya di sini 20 cm. Kita masukkan FG-nya 20 per BC sama dengan 3/4. Nah, dari sini kita bisa kalikan silang ya. BC-nya kali 3. BC kali 3 sama dengan 20 dikali 4. Kita biar BC jadi pindah ruas 3-nya ke sini. 20 kali 4 pindah ruas dari perkalian jadi pembagian, bagi 3. 20 kali 4 adalah hasilnya 80 dibagi 3. 80 dibagi 3, 25 kali 3 75, berarti 26. 26 dikali 3 itu 78. Jadi 26, sisanya kan 2. Jadi 26 2/3. Nah, ini adalah hasil dari BC. Selanjutnya kita mencari sisi HG. Untuk mencari sisi HG, kita harus membuat garis bantu. Garis bantunya yaitu HO. Karena ini kan miring ya bentuknya. Nanti kita bisa bikin garis di sini. Nah, ini kita simbolkan dengan O. Di sini siku-siku. Oke. Nah, dengan ini kita bisa dengan mudah mencari sisi HG atau panjang HG.
Sehingga FO ini itu sama aja dengan EH ya. EH-nya berapa tadi? EH-nya adalah 15. Berapa di sini? 15 cm. Nah, sekarang kita lihat lagi HO. HO ini sebanding dengan EF ya. EF-nya berapa tadi? Kita sudah tahu EF-nya tadi 12 ya. HO itu sama aja dengan EF. Itu berapa? 12 cm. Nah, sekarang kita lihat yang OG. OG ini tadi nilai dari F ke G itu kan 20. Nah, berarti 20 kita kurangkan dengan yang ini, FO ini. Berarti OG sama dengan FG ya, FG dikurang FO ya. FG ini berapa? Sini 20 cm. 20 dikurang 15 ya. Hasilnya 5 cm. Nah, sudah ketahuan. Ini 5 cm. Yang ini 12. Berarti kita bisa cari sisi miring dengan menggunakan apa? Teorema Pitagoras. Ya, pintar sekali. Kita menggunakan teorema Pitagoras. Nah, sekarang bentuknya jadi seperti ini. Ini H, ini G, ini O. Yang 5, ini 12. Kita bisa cari sisi miringnya. Sisi miringnya berapa? Berarti HG sama dengan HO kuadrat ditambah OG kuadrat. Akar dari HO 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu 144. 5 kuadrat itu 25. 144 ditambah 25 itu sama dengan 169. Akar dari 169 berapa? 13 cm. Nah, dari sini kita udah ketemu HG. Jadi panjang EF itu berapa? 12 cm. Panjang BC 26/2/3 cm. Dan panjang HG adalah 13 cm. Sampai di sini sudah jelas ya penjelasan tentang soal kesebangunan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya.